Hey Squirrels, welcome to Breakdown Channel Universe. Series Mandalorian Season 2 akhirnya selesai di chapternya yang ke-16, dimana di ending chapter ini kita dikejutkan dengan kemunculan salah satu karakter legend di franchise Star Wars, yaitu Luke Skywalker, dan juga bagaimana Mando akhirnya harus berpisah dengan Baby Yoda lucu yang diasuhnya, yang sekarang akhirnya punya nama ya, yaitu Grogu, yang tentunya adegan ini bikin kita sedih gak karuan. Tapi bukan cuma itu, di ending ini juga ternyata ngebuat kita bertanya-tanya nih tentang misteri terbesar yang ada di series ini. Tentang siapa yang menyelamatkan Grogu dari pembantaian Order 66 dan bagaimana nasib selanjutnya dari Grogu di series ini. Untuk itu di video kita kali ini kita bakal ngebahas pertanyaan-pertanyaan itu dengan teori-teori dan juga detail lengkap yang ada di series ini. So, nggak usah lama-lama lagi, bareng gue Rian, mari kita bahas langsung topik kita kali ini. The Mandalorian Chapter 16 The Rescue yang jadi penutup terbaik bagi series Mandalorian Season 2 karena nggak cuma ngasih kita momen perpisahan tersedih antara Grogu dan juga Mando, tapi juga mengejutkan para fans dengan kemunculan salah satu karakter Jedi Legend di franchise Star Wars, yaitu Luke Skywalker. Nah, sebelum masuk ke bagian itu, Chapter 16 ini sendiri diawali dengan kelanjutan cerita dari Mando yang berusaha untuk mendapatkan kembali Grogu dari Moff Gideon setelah Moff Gideon berhasil menculik Grogu dengan Dark Trooper di planet Titan. Grogu sendiri diculik setelah Grogu kehabisan energi saat bermeditasi di atas batu The Seeing Stone yang dilakukan oleh Grogu supaya dia bisa berkomunikasi dengan para pemilik Force yang ada di sekitarnya, termasuk para Jedi yang dalam hal ini adalah Luke Skywalker. Tapi di sini Grogu sepertinya tidak hanya berkomunikasi untuk mendapatkan pertolongan, tapi juga berkomunikasi dengan Jedi di sekitarnya untuk mendapatkan pengetahuan baru tentang Force dan juga kisah dari para Jedi yang belum diketahui Grogu sebelumnya. Jadi nggak heran nih kalau di beberapa scene di chapter 14 series Mandalorian ini Grogu terlihat sangat intens dan juga lama banget bermeditasi di atas Seeing Stone yang ternyata dimanfaatkan Grogu untuk bisa mengobrol lebih lama dengan para Jedi lewat perantara Force. Jadi saat proses komunikasi ini selesai, Grogu akhirnya harus kehilangan kekuatan Force-nya dan membuat dirinya menjadi lemah dan mudah ditangkap oleh para pasukan Dark Troopers milik Moff Gideon. Nah, dalam misi menyelamatkan Grogu, sama seperti di season sebelumnya, Mando kembali lagi mendapatkan pertolongan dari beberapa orang yang dia temui di season ini, seperti Cara Dune, Fennec Shand, Boba Fett, Bo-Katan, Kryze, dan juga Koska Reeves. Tim Mando sendiri mengawali misi penyelamatan mereka dengan mencegat pesawat Imperial Shuttle milik Dr. Firasing yang diketahui merupakan klon engineer yang bekerja untuk Moff Gideon untuk membantu Moff dalam eksperimennya dengan Grogu. Nah, kalau kita flashback lagi ke chapter sebelumnya, tepat di chapter 12 The Siege, di beberapa scene yang ada di chapter itu, kita sendiri ditunjukkan dengan bagaimana Dr. Firasing ternyata masih melakukan eksperimennya dengan sampel dari Grogu di Imperial Base yang ada di planet Nevarro. Dimana dari video transmisi yang dikirimkan oleh Dr. Firasing kepada Moff Gideon, kita bisa tahu sekilas bahwa Dr. Firasing ternyata melakukan eksperimen menggunakan darah Grogu yang dia uji coba kepada objek tubuh buatannya. Nah, kalau lebih detail lagi kita lihat beberapa scene itu, kita sendiri tentunya bisa melihat objek tubuh buatan Dr. Firasing yang disimpan dalam sebuah tangki eksperimen yang seperti mengingatkan kita dengan tubuh klon buatan Darth Sidious yang kita lihat di film Star Wars The Rise of Skywalker. Dimana dalam film The Rise of Skywalker itu kita bisa tahu kalau Darth Sidious bersama dengan sekte Sith Eternalnya membuat tubuh klon dari Snoke yang Darth Sidious gunakan untuk bisa melanjutkan hidupnya dan membuat sosok Snoke yang jadi pemimpin dari First Order supaya dia bisa mengalihkan perhatian dari New Republic dan juga para Resistance dari rencana akhirnya, yaitu Final Order. Lalu apakah ini berarti tubuh klon buatan Dr. Firasing ternyata punya hubungan dengan klon Snoke buatan Darth Sidious? Kalau kita melihat kembali fakta bahwa Snoke adalah klon buatan Darth Sidious yang memiliki kekuatan Force yang begitu besar, ini tentunya membuat kita bertanya-tanya tentang sumber kekuatan Force yang ada di dalam tubuh Snoke. Apakah ini bersumber dari kekuatan Dark Side Force punya Darth Sidious, atau jangan-jangan malah bersumber dari DNA Grogu yang kita ketahui selama ini punya tingkat midi-chlorian yang tinggi atau punya akses terhadap kekuatan Force yang sangat besar.
Jika ternyata kekuatan Snoke ini bersumber dari Dark Side of the Force milik Darth Sidious, ini tentunya bakal membuat Darth Sidious menjadi lemah karena kekuatan Force itu seharusnya membantu Darth Sidious untuk bisa mempertahankan eksistensinya. Tapi kini malah terbagi kepada Snoke untuk bisa menggerakkan sebagian makhluk yang benar-benar hidup dan bisa menggunakan kekuatan Force-nya dengan leluasa, terutama saat Snoke berada di First Order, yang tentunya sangat menyalahi tujuan utama dari Darth Sidious untuk membuat Snoke, yaitu sebagai host sementara bagi Darth Sidious supaya dia bisa tetap bertahan hidup. Tapi jika ternyata kekuatan Force ini bersumber dari DNA milik Grogu yang jadi objek eksperimen dari Dr. Fearsing, maka ini tentunya bakal mempermudah jalan dari Darth Sidious untuk menghidupkan Snoke sebagai makhluk dengan kekuatan Force yang tinggi yang akhirnya berkuasa di First Order dan berjalan secara independen tanpa bergantung dari kekuatan Dark Force yang dimiliki oleh Darth Sidious. Namun tidak hanya itu, Darth Sidious juga mungkin bakal menggunakan DNA dari Grogu dan juga klon Snoke buatannya untuk mengembalikan lagi tubuhnya dan juga kekuatan Force-nya seperti sebelumnya, supaya dia bisa kembali menguasai galaksi dengan pasukan imperialnya. Dan jika benar ternyata tubuh Snoke adalah hasil eksperimen klon buatan Dr. Fearsing, maka bisa dipastikan kalau Snoke memiliki keterkaitan yang kuat dengan DNA milik Grogu yang sepertinya menjadi sumber kekuatan dari Snoke sehingga dia bisa menggunakan kekuatan Force-nya. Jadi, apakah ini berarti Moff Gideon punya hubungan dengan Darth Sidious? Tentu saja iya, dan jika melihat koneksi antara eksperimen klon buatan Darth Sidious dan juga Moff Gideon, ini tentunya bisa membuat kita berasumsi kalau Moff Gideon dan juga pengikutnya bisa jadi secara diam-diam ternyata bekerja untuk Darth Sidious. Atau malah jangan-jangan Moff Gideon dan juga para pengikutnya ternyata adalah pengikut setia dari Darth Sidious yang merupakan awal mula dari sekte Sith Eternals yang membantu Darth Sidious untuk membuat klon Snoke dan juga membangun First Order. Di seriesnya, Mando dan juga timnya lalu harus terlibat pertarungan dengan Dark Troopers dan juga para Stormtroopers yang ada di pesawat light cruiser milik Moff Gideon. Hingga akhirnya terjadi duel antara Mando yang menggunakan tombak Beskar melawan Moff Gideon yang menggunakan Darksaber sebagai senjatanya. Di mana pertarungan sengit ini akhirnya dimenangkan oleh Mando yang membuatnya bisa menyelamatkan Grogu sekaligus membuatnya menjadi pemilik selanjutnya dari pedang Darksaber yang sebelumnya dipegang oleh Moff Gideon. Mando yang kini menjadi pemilik dari pedang Darksaber tentunya membuat Bo-Katan, rekan dari Mando, sekarang menjadi marah kepada Mando karena seharusnya Bo-Katan menjadi orang yang seharusnya mengalahkan Moff Gideon dan mengambil Darksaber darinya. Dimana ini merupakan tujuan awal dari Bo-Katan ikut dalam misi penyelamatan Grogu di kapal Moff Gideon, yaitu untuk mendapatkan pedang Darksaber yang nantinya bakal digunakan oleh Bo-Katan untuk mengklaim tahta The Mandalore. Karena jika melihat tradisi Mandalorian, pedang Darksaber sendiri hanya bisa dimiliki dengan mengalahkan pemilik sebelumnya dari pedang ini, di mana para pemegang pedang Darksaber nantinya bakal punya hak untuk mengklaim tahta Mandalore dan juga menjadi pemimpin selanjutnya dari para Mandalorian. Yang berarti jika Bo-Katan tetap ngotot ingin mengklaim tahta The Mandalore, maka langkah awal yang wajib yang harus dilakukan oleh Bo-Katan adalah mengalahkan Mando dalam pertarungan 1 lawan 1 dan mengambil pedang Darksaber darinya. Dimana ini kemungkinan besar bakal menjadi awal mula konflik antara Mando dan juga Bo-Katan yang sepertinya akan berujung pada Mandalorian Civil War kedua yang mungkin akan diceritakan lebih dalam di season selanjutnya. Singkat cerita, di saat kelompok Mando terdesak oleh pasukan Dark Troopers milik Moff Gideon, Mando dan kelompoknya akhirnya diselamatkan oleh sosok berjubah misterius yang mengalahkan para Dark Troopers dengan lightsaber hijaunya, yang akhirnya terungkap kalau sosok misterius ini adalah Luke Skywalker. Luke Skywalker yang terlihat di scene ini sendiri adalah versi muda dari Luke Skywalker yang terakhir kita lihat di film Star Wars Return of the Jedi, di mana Luke yang satu ini diperankan oleh aktor lain yaitu Max Lloyd Jones sebagai peran pengganti dari Mark Hamill karena dia udah tua dan gak mungkin dibuat muda lagi ya. Dimana pihak studio sendiri menggunakan teknologi CGI dan juga deepfake supaya bisa membuat Max memiliki tampilan yang mirip dengan Mark Hamill saat memerankan Luke Skywalker muda. Oke, balik lagi ke ceritanya. Series ini kemudian ditutup dengan kedatangan dari Luke Skywalker bersama dengan robot kesayangannya R2-D2 yang datang untuk menjemput Grogu, di mana dengan izin dari Mando, Luke akhirnya bisa membawa pergi Grogu dari kapal itu dan akan melatihnya menjadi Jedi. Dan disinilah series Mandalorian Season 2 berakhir.
Kemunculan Luke Skywalker di ending Mandalorian Season 2 tentunya menjadi momen terbesar yang pernah ada di sepanjang series ini. Meskipun kemunculan dari Luke sendiri sebenarnya udah bisa diprediksi di chapter 14 The Tragedy, dimana di saat Grogu berusaha berkomunikasi dengan para Jedi saat berada di Seeing Stone yang ada di planet Tython, dimana Luke sebagai penerus terakhir dari Jedi Order tentunya bakal merespon panggilan dari Grogu karena dia punya misi untuk menyelamatkan para Jedi yang masih eksis di galaksi. Nah, keputusan Luke untuk membawa Grogu dan melatihnya menjadi murid Jedi-nya tentunya membuat kita bertanya-tanya tentang bagaimana nasib Grogu ke depannya saat dia berlatih dengan Luke. Apakah dia akan menjadi seorang Jedi atau malah sebaliknya menjadi Sith? Atau jangan-jangan Grogu akhirnya bakal dibunuh oleh Ben Solo saat dia menghancurkan Akademi Jedi Luke dan membantai para murid Jedi yang ada di sana? Untuk menjawab pertanyaan ini, tentunya kita harus mengeksplor lebih dalam tentang timeline sejarah yang pernah eksis di dunia Star Wars. Dimana seperti yang kita tahu, di sepanjang film dan juga novel Star Wars, Luke sendiri baru diceritakan melatih generasi baru Jedi saat dia mendirikan Akademi Jedi di tahun 15 after Battle of Yavin, yang bertepatan saat Luke melatih keponakannya Ben Solo yang kita kenal nantinya sebagai Kylo Ren yang pada saat itu berumur 10 tahun bersama para Jedi Youngling yang lainnya. Sampai akhirnya di tahun 28 after Battle of Yavin, Ben Solo yang merasa terancam karena akan dibunuh oleh Luke kemudian menghancurkan Akademi Jedi milik Luke dan membantai seluruh murid Luke yang ada di sana, termasuk Grogu yang mungkin jadi salah satu Jedi yang dibunuh oleh Ben Solo. Pertanyaannya sekarang, apa mungkin Ben Solo membunuh Grogu? Jawabannya tentu sangat kecil kemungkinan bagi Ben untuk bisa membunuh Grogu di masa itu. Mengingat Grogu di tahun 28 after Battle of Yavin bisa dibilang sudah memiliki umur yang cukup dewasa, yaitu sekitar 70 tahun. Terhitung saat dia diangkat oleh Luke sebagai murid Jedi-nya di tahun 9 after Battle of Yavin yang pada saat itu Grogu masih berumur 50 tahun. Nah, dengan umurnya yang cukup dewasa dan juga periode latihannya sebagai Jedi yang bisa dibilang cukup panjang dari mulai latihan di Jedi Temple sampai dilatih oleh Luke Skywalker, dimana ini tentunya bisa membuat Grogu seharusnya menjadi salah satu Jedi yang memiliki kekuatan Force yang setara dengan Luke Skywalker. Apalagi di beberapa episode yang ada di Mandalorian Season 1 dan juga 2, kita sendiri sudah diperlihatkan bagaimana Grogu bisa menggunakan kekuatan Force-nya dengan baik untuk tujuan bertahan dan juga menyerang. Meski kadang Grogu masih belum bisa mengontrol kekuatan ini dengan stabil. Yang tentunya ini membuat Grogu seharusnya malah mempunyai kekuatan Force yang melebihi Luke Skywalker dan jadi salah satu master yang ada di Akademi Jedi milik Luke Skywalker. Dimana ini berarti jika Ben Solo saja tidak mampu membunuh Luke Skywalker dengan kekuatan Force yang dimilikinya, maka Ben Solo tentunya juga nggak akan bisa membunuh Grogu yang bisa dibilang punya kekuatan Force yang setara bahkan melebihi Luke Skywalker. Dimana dengan kekuatan ini, Grogu mungkin saja berhasil kabur dengan selamat dari serangan Ben Solo, atau mungkin Grogu adalah orang yang berhasil mengalahkan Ben Solo dan akhirnya mengusir Ben Solo dari planet tempat Akademi Jedi Luke berdiri, sehingga Ben akhirnya bergabung dengan Snoke dan menjadi pemimpin dari kelompok Knight of Ren. Selanjutnya, kemungkinan kedua yang mungkin bakal terjadi dengan Grogu saat dia berlatih menjadi Jedi, yaitu Grogu sepertinya bakal jatuh ke dalam dark side of the Force dan akhirnya menjadi Sith yang bakal melawan Luke Skywalker nantinya. Dimana asumsi ini sendiri sebenarnya berdasarkan pada rasa ketakutan milik Grogu yang di series Mandalorian ini diceritakan kalau dia punya trauma yang besar sebagai korban dari Order 66 yang membuat Grogu akhirnya harus menyembunyikan kekuatan Force-nya supaya dia tidak dibunuh dan dimanfaatkan sebagai objek eksperimen oleh orang lain. Dimana hal ini pada akhirnya terjadi juga saat dia dimanfaatkan oleh Moff Gideon untuk eksperimennya. Ketakutan ini juga kemungkinan bakal semakin diperparah dengan rasa rindu Grogu yang begitu mendalam kepada sosok ayah angkatnya, yaitu Mando, yang akhirnya harus berpisah dengan Grogu tanpa tahu kapan bakal ketemu lagi. Semua ketakutan ini pada akhirnya bakal berubah menjadi penderitaan bagi Grogu yang kemudian bakal membawanya menjadi lebih dekat dengan kegelapan atau dark side of the Force, dimana sama seperti Ben Solo, Grogu kemudian mungkin saja bakal dihasut oleh Darth Sidious dalam bentuk suara-suara yang ada di pikirannya, yang kemudian bakal membuatnya beralih ke dark side of the Force dan melawan ajaran Jedi dari gurunya Luke. Ketakutan dan trauma Luke ini kemudian bakal mendorong Luke untuk melakukan upaya pembunuhan kepada Ben Solo supaya dia tidak menjadi Sith sama seperti muridnya sebelumnya, Grogu, yang malah membuat Ben semakin dekat dengan kekuatan Dark Side of the Force yang akhirnya mendorong Ben untuk melawan Luke dan juga menghancurkan Akademi Jedi milik Luke dalam prosesnya.
Sebagai alternatif atau opsi lain, sebenarnya ada juga pilihan kalau Grogu kemungkinan tidak akan sepenuhnya berlatih sebagai Jedi bersama Luke Skywalker, melainkan bakal melanjutkan pelatihannya sebagai Jedi dengan berpetualang kembali bersama Mando. Sama seperti yang dulu pernah dikatakan oleh Ahsoka kepada Mando, kalau Grogu bisa memilih jalannya sendiri, entah itu ditentukan oleh Jedi atau bersama Mandalorian. Dimana kali ini, Grogu sepertinya bakal kembali memilih Mandalorian dan berpetualang bersama Mando. Hal ini tentunya terasa logis karena pada akhirnya series Mandalorian ini bukan tentang cerita perjalanan dari Luke sendiri, melainkan petualangan dari Mando dan juga Grogu yang menjelajah bersama di galaksi. Salah satu hal yang juga menarik untuk diamati di scene ketika Luke bertemu dengan Grogu adalah saat Grogu terlihat sangat bersemangat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan robot milik Luke, yaitu R2-D2, yang seakan menunjukkan kepada kita kalau mereka sepertinya sudah pernah bertemu sebelumnya di satu tempat, mungkin di kuil Jedi saat Grogu masih muda dan dilatih oleh para Master Jedi yang ada di sana. Namun hubungan antara Grogu dan juga R2 ini sepertinya punya arti yang lebih penting dibandingkan hanya pertemuan biasa antara mereka, yang tentunya bisa mengarahkan kita pada pertanyaan apakah ternyata yang menyelamatkan Grogu di peristiwa Order 66 adalah R2-D2? Jika kita flashback ke film Star Wars Revenge of the Sith, di sana kita nggak bisa menemukan di mana R2-D2 berada. Keberadaannya tidak diketahui dan juga perannya di fase pertama Order 66 juga tidak diketahui, terkecuali saat dia menemani Anakin Skywalker sebelum dan setelah pembantaian para Jedi di kuil Jedi yang kemudian berlanjut dengan Anakin yang pergi ke planet Mustafar. Fakta ini tentunya bisa menjadi dasar bagi kita untuk berasumsi bahwa sepertinya saat Anakin membantai seluruh Jedi, terutama Jedi Youngling yang ada di kuil Jedi, R2 tanpa diketahui oleh Anakin ternyata ikut menemaninya ke kuil Jedi dan kemudian bertemu dengan Grogu yang berhasil bersembunyi dari pembantaian Anakin yang disembunyikan oleh R2-D2 sendiri. R2 bisa jadi menyelamatkan Grogu dari Anakin dengan menggunakan storage yang ada di dalam tubuh droidnya yang ternyata memiliki kapasitas dengan ruang ukuran tinggi yang pas dengan bentuk tubuh dari Grogu, dimana somehow tubuh metal R2 ini ternyata mampu memblok penglihatan Force sehingga Anakin sepertinya tidak sadar dan tidak mengetahui keberadaan Grogu, yang bisa membuat R2 dengan mudah membawa lari Grogu dari kuil Jedi. Nah, mengingat R2-D2 sendiri merupakan sebuah droid yang masih memerlukan instruksi dari pemiliknya untuk menjalankan sebuah misi, ini tentunya memunculkan sebuah pertanyaan tersendiri tentang siapa sebenarnya yang menyuruh R2 untuk menyelamatkan Grogu dari kuil Jedi. Dimana kuat kemungkinan kalau ini sebenarnya dilakukan oleh salah satu Jedi Survivor yang selamat dari pembantaian Anakin dan juga pasukan Clone Troopers, yaitu Master Yoda. Dimana sebelum Yoda kabur dari Coruscant dan menuju planet Dagobah, Yoda banyak melancarkan beberapa misi rahasia untuk menyelamatkan beberapa generasi Jedi berbakat sebelum dibunuh oleh Anakin dari para Clone Troopers atas perintah Order 66. Termasuk anak dari Anakin, Queen Padme Amidala, yaitu Luke dan Leia yang dikirim ke Tatooine dan juga Alderaan. Nah, Yoda mungkin saja menjadari potensi Force milik Grogu dan bakal menyuruh R2 untuk segera mengeluarkan Grogu dari kuil Jedi, supaya nantinya Yoda bisa menyelamatkan Grogu dan mengirimnya ke sebuah planet yang mungkin planet itu adalah planet Arvala 7, tempat Mando menemukan Grogu untuk pertama kalinya. Ini diperkuat di chapter 13 The Jedi saat Ahsoka menyebutkan nama Yoda kepada Grogu, di mana Grogu kemudian merespon dengan cepat saat mendengar nama Yoda dengan ekspresinya yang seakan menunjukkan kepada kita bahwa Grogu sepertinya sangat mengenal Master Yoda yang mungkin di masa lalu berjasa besar untuk menyelamatkan Grogu dari kejaran Galactic Empire. A wise Jedi Master named Yoda. Musim kedua dari The Mandalorian Season 2 ini akhirnya ditutup dengan sebuah post-credit scene yang menunjukkan Boba Fett dan juga pengawalnya Fennec Shand yang kini membunuh Bib Fortuna, mantan asisten dari Jabba the Hutt yang kemudian menjadi pemimpin selanjutnya dari kelompok gangster Hutt yang ada di planet Tatooine. Dengan matinya Bib Fortuna di tangan Boba Fett, ini tentunya membuat Boba Fett kini menjadi pemimpin selanjutnya dari kelompok gangster Hutt bersama dengan Fennec Shand yang mendampingi Boba sebagai pengawal pribadinya. Ada kemungkinan juga Boba Fett sendiri bakal menggunakan kelompok gangster Hutt ini untuk bisa menguasai seluruh wilayah di planet Tatooine dan sepertinya akan berlanjut dengan ekspansi Boba ke seluruh wilayah Outer Rim yang dikenal merupakan salah satu wilayah di galaksi yang tidak bisa ditaklukkan oleh Galactic Empire dan juga New Republic. Yang tentunya bakal membuat Boba memiliki posisi strategis di galaksi dan bisa ikut dalam mengatur galaksi seperti halnya New Republic. Dimana dengan kekuasaan yang dimilikinya, Boba Fett yang punya keinginan untuk diakui sebagai seorang Mandalorian sejati
Hayati sama seperti ayahnya bisa jadi akan mencoba untuk mengklaim tahta Mandalore yang saat ini juga diincar oleh Bo-Katan yang sedang berusaha untuk membangun kembali kerajaan Mandalore dan menjatuhkan para Mandalorian yang tersebar di seluruh galaksi. Bahkan tidak menutup kemungkinan kalau Boba juga bakal berkonflik dengan Mando yang kini diketahui sebagai pemegang dari Darksaber yang membuatnya punya hak untuk mengklaim tahta Mandalore. Di mana ini akan menjadi konflik antara ketiganya, antara Boba Fett, Bo-Katan, dan juga Mando. Tetapi kita tahu Mando tidak punya intensi untuk mengklaim tahta Mandalore, tapi bisa saja dia berubah pikiran karena keinginannya untuk menegakkan hukum-hukum The Mandalorian. Nah, cerita-cerita seperti ini akan jadi opsi-opsi yang kemungkinan besar bakal diadaptasi oleh pihak studio dalam menggarap mini series dari karakter Boba Fett, yaitu The Book of Boba Fett yang bakal tayang di tahun 2021 nanti. Atau mungkin di series Mandalorian Season 3 yang juga bakal tayang di tahun yang sama. Nah, gimana nih menurut kamu tentang ending The Mandalorian Season 2 ini? Apa nih yang bakal terjadi sama Grogu dan juga Boba Fett di series Mandalorian ini? Tulis pendapat dan teori kamu di bawah. So like dan share video ini kalau kamu suka, tinggalkan komentar di bawah kalau mungkin ada hal penting yang gue lewatkan. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk konten-konten menarik lainnya, follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya, gue Rian pamit, keep exploring the universe.